Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Salah satu tujuan daripada puasa agar kita menjadi insan yang bertakwa. Itu yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Namun ketakwaan merupakan sebuah kemuliaan. Tapi bagaimana ketakwaan ini bisa memberikan kontribusi dalam perbaikan diri setiap muslim? Mungkin itu yang terpenting. Bisa kita rasakan kontribusi daripada ketakwaan itu sendiri dalam kehidupan kita. Setidaknya ada beberapa hal. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bertakwa kepadanya, dan itu merupakan kemuliaan yang sesungguhnya. Sesuai dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Maka apa upaya-upaya agar ketakwaan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan diri setiap muslim? Yang pertama, memposisikan Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, yaitu dengan menumbuhkan konsistensi dalam beribadah kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita konsisten beribadah sebagai seorang hamba, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan itu ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur riya, sehingga merusak nilai ibadah itu sendiri. Maka ketika kita bisa memposisikan Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya dalam kehidupan kita ini, itulah yang bisa menjadikan ketakwaan kita bisa memberikan kontribusi dalam perbaikan diri setiap muslim. Yang kedua, merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kita yakin bahwa tidak akan lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha melihat, Maha mengawas, Maha mengetahui segala yang kita lakukan. Itulah yang Allah sebut dalam firman-Nya, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Maka insyaallah dengan komitmen apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak lepas dan tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu, sepintar apapun kita menyembunyikannya, namun Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui. Yang ketiga, agar ketakwaan dapat memberikan kontribusi perubahan dalam perbaikan diri, adalah kita mesti memahami dampak daripada kemaksiatan. Karena kemaksiatan ini dapat menjadikan hati tertutup, melemahkan hati, dan kehancuran dalam semua sisi kehidupan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau hati kita sudah tertutup, ada noda-noda hitam, itu akan menghalangi kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan.
berat kita melakukan amal soleh, berat kita menerima nasihat-nasihat kebaikan, sehingga kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin dekat dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus pahami apa saja dampak daripada kemaksiatan itu. Yang keempat, yang terakhir, agar ketakwaan kita dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan diri adalah kita mesti paham, mengetahui tipu daya syaitan dan metode antisipasi untuk mengatasinya. Harus kita yakini setan itu adalah musuh yang nyata, kata Allah. Artinya jangan pernah kita mengikuti, memperturutkan hawa nafsu, mengikuti rayuan tipu daya setan itu. Di antara tipu daya setan yaitu memberikan rasa was-was kepada manusia, terutama ketika akan melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita sehingga kita tetap bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketakwaan itu dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan diri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.